Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Baik, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan, di mana bacaan yang pertama, nubuat Zakaria ini adalah nubuat untuk kehidupan umat Allah di masa depan, bernada apokaliptik. Umat Allah yang digambarkan sebagai Putri Sion dan Yerusalem, bahwa umat Allah di masa depan akan mendapat hidup yang damai, hidup yang tentram, bahagia, hidup dalam keharmonisan yang datang dari Allah. Dan ini semua didapat berkat kedatangan Raja Damai yang adil, pemimpin yang bijaksana dan mencintai kehidupan yang damai. Pemimpin yang tidak suka menebarkan ancaman dan perang, sehingga tadi kita dengar bahwa semua persenjataan perlengkapan perang itu akan dilenyapkan. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim, ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberikan damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa Allah yang sungguh-sungguh mencintai damai ini sungguh juga bertindak dengan adil, sehingga apa yang dilakukannya senantiasa memberikan rasa yang tenang, rasa tentram untuk seluruh umat. Umat semuanya disingkirkan dari keinginan untuk menuruti kedagingannya saja, tetapi harus hidup berkat kekuatan Roh Allah. Roh yang sungguh membimbing, mengajar, mendorong dan menguatkan untuk kehidupan yang berkenan kepada Allah, bahwa mereka akan diarahkan dengan demikian kepada kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk itulah tadi kita mendengar senada dengan apa yang diharapkan umat perjanjian lama, maka Santo Paulus pun juga menegaskan supaya umat Allah senantiasa hidup dalam Roh Allah, untuk sungguh-sungguh bisa berdistansi dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang menjauhkan diri dari kehendak Allah itu sendiri, yang hanya menuruti keinginan-keinginan duniawi dan tidak menuruti keinginan daging semata-mata, dan harus terarah kepada Allah, karena hidup menurut daging, kata Santo Paulus, itu akan sama saja dengan kematian. Kalau kita sungguh mau menuruti kehendak Allah, kita harus berani untuk berdistansi hal-hal yang duniawi, entah itu materi, kekuasaan, entah itu ketenaran. Kita coba ambil jarak dari situ. Boleh kita mempunyai harta, boleh kita mempunyai kedudukan yang baik, tetapi hendaknya itu semua harus menjadi instrumen, alat untuk bisa lebih baik, untuk memberikan rasa syukur, terima kasih, dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian kita selalu akan diingatkan betapapun hebatnya dan megahnya hal-hal duniawi itu tidak akan berguna untuk kehidupan kekal. Sit transit gloria mundi, bahwa akhirnya segala sesuatu yang duniawi itu akan musnah dan tidak ada gunanya, sia-sia belaka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang yang senantiasa hidup menurut Roh Allah adalah orang yang rendah hati, mau mengakui segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosanya, hidup sebagai orang kecil, sebagai doulos, seorang hamba di hadapan Tuhan, dan orang yang selalu sadar untuk hidup yang mau tetap bersandar pada Tuhan, karena dalam iman sungguh yakin dan percaya di dalam harapannya bahwa Tuhan akan selalu meringankan beban, karena perlindungannya
karena kekuatannya Tuhan akan memberikan kelegaan, sehingga hati orang yang kecil dan rendah hati akan selalu merasa tenang, aman dan damai. Karenanya seperti tadi kita mendengar sabda Yesus di dalam Injil. Tadi kita dengar Yesus mengucap syukur kepada Allah karena misteri kerajaan yang disembunyikan bagi orang bijak dan cerdik pandai itu justru dinyatakan kepada orang-orang kecil. Mungkin kita bertanya, kenapa demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang cerdik pandai itu sering bertindak kurang atau justru tidak bijaksana, tidak mau menjalankan kehidupan seturut kehendak Allah. Bahwa mereka orang cerdik pandai sering kehilangan kesadaran dengan realitas hidupnya, bahkan realitas dirinya sendiri, dan Allah sering hilang dari kesadaran orang-orang cerdik pandai itu. Bahwa dengan demikian mereka orang cerdik pandai sering terhambat dan sulit mendapatkan pencerahan hidup sejati yang berasal dari Allah yang sungguh-sungguh menjadikan diri sebagai orang yang bijaksana, sehingga tidak mampu mereka semua untuk merasakan eksistensi Allah di dalam seluruh kehidupannya. Mereka orang cerdik pandai mungkin akan merasa lebih penting dan merasakan lebih hebat dari orang lain. Mereka akan mengandalkan materi, mereka akan mengandalkan segi intelektual rasionya saja dan kekuasaan duniawi belaka. Dan hal ini jelas kebalikan dengan prinsip orang kecil yang rendah hati, yang selalu mau mengakui segala kekurangan, mengakui segala kelemahannya, yang selalu terbuka terhadap roh Allah yang menguatkan, menguduskan dan membahagiakan, yang sungguh-sungguh mau datang menanggapi tawaran Yesus, belajar kebijaksanaan dari Yesus sendiri. Orang-orang yang kecil, orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari akan kekurangan kelemahannya, itu benar-benar menyadari arti ketidakberdayaan hidupnya, tetapi sungguh percaya kekuatan akan didapatkan dari Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus bersabda ini sebetulnya mengacu kepada gambaran tradisional tentang hukum. Hukum dijalankan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, mencari keuntungan materi, bukan untuk ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Itulah yang dilakukan orang-orang yang dikatakan bijak dan cerdik pandai. Tetapi justru dengan melakukan hukum dan sungguh memandang hukum sebagai hukum semata-mata, itu akan menjadi ketidakadilan, justru memberikan penderitaan, penindasan untuk orang-orang kecil seperti kuk gandar yang harus dipikul dalam kehidupannya. Dan hal ini dilakukan oleh para penguasa, biasanya orang cerdik pandai yang memperlakukan hukum itu hanya demi hukum. Kalau demikian, maka tidak akan terjadi justru ketidakadilan, sumus ium summa injuria. Kalau hukum itu diperlakukan secara mutlak, maka justru akan muncul ketidakadilan. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang dicanangkan oleh Yesus adalah hukum cinta kasih, bahwa hukum ini harus memberikan rasa nyaman, rasa tentram, kedamaian bagi rakyat kecil yang mendambakan itu semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka tidak mengherankan bahwa Yesus juga terbuka untuk mereka yang lemah, yang letih lesu berbeban berat, karena mereka selalu terbuka juga dengan kehadiran Allah di dalam hatinya yang tulus. Orang yang kecil, yang lemah, yang anawim lebih bisa
untuk belajar keutamaan, belajar kebijaksanaan hidup lewat Roh Kudus yang mengajar, membimbing, dan menguatkan mereka sehingga mendapatkan ketenangan hidup karena mau belajar kebijaksanaan yang ditawarkan oleh Yesus yang adalah sumber kebijaksanaan Allah sendiri. Mari kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Saudara-saudara yang terkasih, sungguhkah kita percaya bahwa Yesus akan senantiasa hadir untuk memberikan kelegaan dalam kehidupan kita? Atau mungkin kita juga seperti orang cerdik pandai yang seakan-akan meninggalkan Yesus, melupakannya, sehingga kita menuruti ego semata-mata untuk justru memperlakukan hukum demi hukum itu dan tidak ada belas kasih kepada sesama di dalam kehidupan? Coba kita renungkan. Amin. Amin enggak? Itu yang saya harapkan. Kenapa ragu-ragu? Amin. Iya, baik. Kalau sudah amin, saya senang, itu sudah selesai khotbah saya. Mari sekarang kita bersama berdiri. Kita ucapkan syahadat para rasul.